Menggunakan kaki tiga. Jika menggunakan kawat kasa, cukup letakkan kawat kasa di atas kaki tiga. Jika menggunakan segitiga porselen, letakkan segitiga porselen di atas kaki tiga. Cara menggunakan kawat kasa yaitu letakkan kawat kasa di atas kaki tiga. Pastikan lapisan asbes pada kawat kasa berada tepat pada bagian tengah pembakaran. Kemudian, letakkan wadah yang berisi zat di atas bagian tengah kawat kasa. Cara menggunakan klem. Untuk klem ring dan klem serbaguna, pasang klem boss head atau penyangga klem pada statif dengan benar. Saat menggunakan klem serbaguna, pertama pasang klem serbaguna pada penyangga klem. Putar dan kencangkan mur penyangga klem yang terhubung langsung pada klem sampai benar-benar terpasang dengan kuat. Kemudian sesuaikan tinggi klem pada statif dengan kebutuhan. Putar dan kencangkan mur penyangga klem yang terhubung langsung pada statif sampai benar-benar terpasang dengan kuat. Dan cek kekuatan klem pada statif dengan menggerak-gerakkan klem. Klem yang terpasang kuat tidak akan bergeser atau bergerak. Letakkan alat di tengah mulut klem. Sesuaikan ukuran klem dengan alat yang dijepit dengan memutar mur klem dan kencangkan mur penjepit atau mulut klem hingga alat terpasang kuat. Selalu cek kekuatan klem yang terpasang pada alat. Jika dirasa alat yang dijepit mudah jatuh, lilitkan tisu pada bagian alat yang dijepit. Saat menggunakan klem ring, gunakan klem ring sesuai dengan ukuran alat. Kemudian pasang klem ring pada penyangga klem. Putar dan kencangkan mur penyangga klem yang terhubung langsung pada klem sampai benar-benar terpasang dengan kuat. Kemudian sesuaikan tinggi klem pada statif dengan kebutuhan. Putar dan kencangkan mur penyangga klem yang terhubung langsung pada statif sampai benar-benar terpasang dengan kuat. Kemudian cek kekuatan klem pada statif dengan menggerak-gerakkan klem. Klem yang terpasang kuat tidak akan bergeser atau bergerak. Kemudian, letakkan alat pada ring dengan hati-hati. Selalu cek kekuatan klem yang terpasang pada alat. Saat menggunakan klem buret, pasang dan sesuaikan tinggi klem buret pada statif dengan kebutuhan. Putar dan kencangkan mur klem buret sampai benar-benar terpasang dengan kuat pada statif. Kemudian cek kekuatan klem pada statif dengan menggerak-gerakkan klem. Klem yang terpasang kuat tidak akan bergeser atau bergerak. Letakkan dan jepit buret dengan klem secara hati-hati. Posisi buret haruslah lurus. Selalu cek kekuatan klem yang terpasang pada alat. Jika dirasa alat yang dijepit mudah jatuh, lilitkan tisu pada klem buret. Cara menggunakan neraca analitik analog. Pada video ini, neraca yang digunakan adalah neraca Auhaus 3 lengan atau triple beam balance dengan kapasitas maksimum 2610 gram. Pertama, saat mengukur massa langsung. Biasanya digunakan untuk menimbang langsung objek padat yang tidak reaktif. Langkahnya, yang pertama, pastikan penunjuk sejajar dengan angka 0 dan semua penggeser pada lengan neraca berada pada ujung kiri. Letakkan objek padat yang tidak reaktif di atas piringan neraca. Penunjuk tidak sejajar dengan angka 0. Pindahkan penggeser pada lengan neraca yang memiliki kapasitas yang paling besar ke arah kanan dan perhatikan pergerakan penunjuk ke arah bawah mendekati 0. Geser penggeser ke kiri atau ke kanan sehingga penunjuk sejajar dengan angka 0. Kemudian, geser juga penggeser pada lengan neraca yang memiliki kapasitas 100 gram dan kapasitas 10 gram sampai penunjuk benar-benar sejajar dengan angka 0. Setelah sejajar, kemudian catat massa objek. Massa objek adalah jumlah dari pembacaan ketiga lengan neraca. Ambil objek dan pindahkan semua penggeser ke ujung kiri setelah menimbang. Yang kedua, saat mencari massa dengan perbedaan. Biasanya digunakan untuk menimbang massa zat cair dan sejumlah zat yang belum diketahui massanya. Langkahnya yaitu, pastikan penunjuk sejajar dengan angka 0 dan semua penggeser pada lengan neraca berada di ujung kiri. Letakkan wadah zat yang kosong berupa gelas kimia atau Erlenmeyer di atas piringan neraca. Penunjuk tidak sejajar dengan angka 0.
Pindahkan penggeser pada lengan neraca yang memiliki kapasitas yang paling besar ke arah kanan dan perhatikan pergerakan penunjuk ke arah bawah mendekati angka 0. Geser ke kiri atau ke kanan hingga penunjuk sejajar dengan angka 0. Kemudian, geser juga penggeser pada lengan neraca yang memiliki kapasitas 100 gram dan kapasitas 10 gram sampai penunjuk benar-benar sejajar dengan angka 0. Kemudian catat massa wadah zat kosong. Geser kembali ketiga penggeser ke ujung kiri. Penunjuk tetap tidak sejajar dengan angka 0. Kemudian tuang zat cair ke dalam wadah zat kosong yang masih berada di atas piringan neraca. Penunjuk tidak sejajar dengan angka 0. Kemudian pindahkan kembali penggeser pada lengan neraca yang memiliki kapasitas yang paling besar ke arah kanan dan perhatikan pergerakan penunjuk ke arah bawah mendekati angka 0. Geser penggeser ke kiri atau ke kanan hingga penunjuk sejajar dengan angka 0. Kemudian, geser juga penggeser pada lengan neraca yang memiliki kapasitas 100 gram dan kapasitas 10 gram sampai penunjuk benar-benar sejajar dengan angka 0. Catat massa keseluruhan, yaitu massa wadah dan massa zat cair. Massa zat cair sama dengan massa keseluruhan dikurangi massa wadah zat kosong. Kemudian ambil zat dan pindahkan semua penggeser ke ujung kiri. Yang ketiga, saat menimbang massa zat kimia. Langkahnya yaitu pastikan penunjuk sejajar dengan angka 0 dan semua penggeser pada lengan neraca berada di ujung kiri. Letakkan wadah zat yang kosong, yaitu gelas kimia, Erlenmeyer, kertas timbang, kaca arloji, di atas piringan neraca. Penunjuk tidak sejajar dengan angka 0. Kemudian pindahkan penggeser pada lengan neraca yang memiliki kapasitas yang paling besar ke arah kanan dan perhatikan pergerakan penunjuk ke arah bawah mendekati 0. Geser penggeser ke kiri atau ke kanan hingga penunjuk sejajar dengan angka 0. Kemudian, geser juga penggeser pada lengan neraca yang memiliki kapasitas 100 gram dan kapasitas 10 gram sampai penunjuk benar-benar sejajar dengan angka 0. Catat massa wadah yang tertimbang, yaitu jumlah dari pembacaan ketiga lengan neraca. Kemudian tambahkan massa zat sesuai kebutuhan. Misalnya ingin menimbang 1 gram zat, maka tambahkan massa dengan menggeser penggeser dengan jumlah pertambahan massanya mencapai 1 gram. Tuang zat hingga penunjuk sejajar dengan angka 0. Gunakan spatula untuk menuang zat dan lakukan dengan hati-hati jangan sampai zat berceceran di piringan neraca. Kemudian catat massa zat tertimbang, di mana jumlah dari pembacaan ketiga lengan neraca. Ambil zat yang ditimbang tadi dan pindahkan semua penggeser ke ujung kiri setelah menimbang. Cara menggunakan neraca analitik digital. Pada video ini, neraca yang digunakan yaitu neraca analitik digital Kern AISC kapasitas maksimum 220 gram. Langkah menggunakannya, gunakan kuas atau brush atau tisu yang kering atau bersih untuk membersihkan piringan neraca. Kemudian, sambungkan kabel neraca dengan stop kontak. Hangatkan neraca minimal selama 8 jam setelah terhubung dengan arus listrik agar neraca memberikan hasil yang akurat. Jika neraca di laboratorium sudah dalam keadaan tersambung dengan arus listrik atau berada dalam keadaan standby, neraca tidak perlu lagi waktu penghangatan. Tekan tombol on atau hidup untuk menghidupkan neraca, maka akan muncul angka 0,0000 gram pada neraca. Setelah muncul angka 0 tersebut, buka salah satu pintu neraca. Saat digunakan mengukur massa langsung. Nah, biasanya digunakan untuk menimbang langsung objek padat yang tidak reaktif. Langkah selanjutnya yaitu tekan tombol zero. Kemudian letakkan objek padat yang tidak reaktif seperti wadah ataupun benda padat lainnya di atas piringan neraca.
dengan tidak terlalu lebar membuka pintu neraca. Tutup pintu neraca, kemudian tunggu hingga pembacaan massa stabil. Objek padat yang ditimbang harus memiliki suhu kamar, tidak panas atau tidak dingin, tidak berupa objek magnetik, dan jumlahnya tidak boleh melebihi kapasitas neraca. Bacalah hasil timbangan lebih dari 1 kali. Catat massa objek yang ditimbang, kemudian keluarkan objek atau benda dari neraca. Kemudian tutup kembali pintu neraca. Tekan tombol 0 atau 0 untuk mengembalikan keadaan neraca seperti semula. Jika masih menggunakan neraca, tekan tombol off atau mati, maka neraca akan berada dalam keadaan standby atau siap digunakan. Jika tidak digunakan lagi, tekan tombol off kemudian lepaskan kabel neraca dari stop kontak. Bersihkan kembali neraca dan sekitarnya setelah neraca tidak tersambung dengan arus listrik. Saat digunakan menimbang massa zat kimia, gunakan wadah atau alas yang inert atau tidak bereaksi. Gunakan botol timbang untuk wadah zat cair yang volatil, zat yang higroskopis, dan zat yang beracun. Ukuran dan massa wadah zat harus sesuai dengan karakteristik zat. Letakkan wadah yang sesuai pada piringan neraca dengan tidak terlalu lebar membuka pintu neraca. Tutup pintu neraca, kemudian tekan tombol enter, tunggu hingga pembacaan menuju angka 0,0000 gram stabil. Zat yang ditimbang memiliki suhu kamar, tidak panas atau dingin, tidak berupa objek-objek magnetik, dan jumlah zat tidak melebihi kapasitas neraca. Kemudian buka kembali pintu neraca dan letakkan zat sedikit demi sedikit hingga mendekati massa yang diinginkan. Masukkan zat dengan tidak terlalu lebar membuka pintu neraca. Begitu pula ketika akan menambah atau mengurangi zat. Untuk menyesuaikan massa yang diinginkan, tutuplah pintu neraca. Selain cara menempatkan zat yang ditimbang seperti cara sebelumnya, dapat pula dilakukan dengan mengambil wadah dari neraca, kemudian pindahkan zat ke dalam wadah. Ingat jangan menekan tombol apapun pada langkah ini. Letakkan kembali wadah yang sudah berisi zat ke dalam neraca. Kurangi atau tambahkan zat hingga massa yang diinginkan. Tutup pintu neraca dan tunggu hingga pembacaan massa stabil. Kemudian baca hasil timbangan lebih dari 1 kali dan catat massa zat yang tertimbang. Kemudian keluarkan zat dari neraca. Kemudian tutup kembali pintu neraca. Tekan tombol 0 atau 0 untuk mengembalikan keadaan neraca seperti semula. Jika masih menggunakan neraca, tekan tombol off. Neraca akan berada dalam keadaan standby. Jika tidak menggunakan neraca lagi, tekan tombol off, kemudian lepaskan kabel neraca dan dari stop kontak. Bersihkan kembali neraca dan sekitarnya setelah neraca tidak tersambung dengan arus listrik. Kita menggunakan krus tang. Langkahnya yang pertama, jepit tutup krus menggunakan ujung krus tang. Kemudian jepit krus menggunakan bagian tengah jepitan krus tang, atau dapat juga menggunakan ujung krus tang untuk menjepit bagian dalam krus. Cara menggunakan pembakar bunsen. Langkahnya yang pertama yaitu perhatikan keseluruhan bagian bunsen. Bila ada yang retak, miring, atau katupnya kendor, tukar dengan yang aman digunakan. Kemudian sambungkan selang ke sumber gas dan ke pembakar bunsen dan pastikan tersambung dengan sempurna. Pastikan juga bahwa katup sumber gas tertutup. Kemudian putar kolar atau pengatur udara searah jarum jam untuk menutup lubang udara pada bunsen. Selanjutnya, sedikit putar kolar berlawanan arah jarum jam untuk membuka lubang udara sehingga sedikit udara masuk ke bunsen. Tutup pengatur gas yang terdapat di bagian bawah bunsen yang mengatur gas yang masuk dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian siapkan penyulut api untuk menyalakan bunsen. Buka katup sumber gas dan buka pengatur gas dengan memutarnya searah jarum jam sehingga terdengar desis gas. Nyalakan bunsen dengan penyulut api dengan posisi yang tidak terlalu dekat, kurang lebih 4 cm. Api bunsen menyala dengan warna kuning jingga. Saat bunsen sudah menyala, pegang bagian bunsen hanya pada bagian bawah atau dasar bunsen. Jangan sentuh
barel bunsen karena panas. Kemudian atur besarnya api sesuai kebutuhan dengan memutar-mutar pengatur gas. Untuk memperbesar atau meninggikan api, putar pengatur gas searah jarum jam. Untuk memperkecil api, lakukanlah sebaliknya. Atur juga panas api sesuai kebutuhan dengan memutar-mutar kolar. Untuk menambah panas api, putar kolar berlawanan arah jarum jam, hingga lidah api berubah warna dari kuning jingga menjadi biru. Untuk mengurangi panas api, lakukan sebaliknya. Setelah selesai memanaskan, tutup kembali kolar dengan memutarnya searah jarum jam. Dan tutup pengatur gas dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam. Yang terakhir, tutup katup sumber gas. Jika bunsen masih panas, tunggu sampai dingin, kemudian bunsen dapat disimpan. Cara menggunakan pemanas listrik atau hot plate. Pada video ini, hot plate yang digunakan adalah hot plate magnetic stirrer SH3. Langkah-langkah menggunakannya: yang pertama, sambungkan kabel hot plate ke sumber listrik. Jauhkan kabel dari piringan panas hot plate agar tidak melepuh. Kemudian tekan tombol on atau hidup pada hot plate. Letakkan wadah di atas piringan hot plate tersebut. Kemudian putar tombol pengatur suhu sesuai dengan kebutuhan. Jika perlu melakukan pengadukan, gunakan magnetic stirrer atau pengaduk magnetik dan atur kecepatan pengadukannya dengan memutar tombol pengatur stirrer. Selesai memanaskan, putar kembali tombol pengatur suhu ke keadaan semula. Tekan tombol off atau mati untuk mematikan dan cabut kabel hot plate dari sumber listrik. Cara menggunakan spatula. Langkahnya yang pertama, bersihkan spatula sebelum dan sesudah menggunakan. Kemudian gunakan spatula untuk satu jenis zat saja. Selanjutnya masukkan spatula pada wadah yang berisi zat yang akan diambil. Mulailah mengambil zat dengan hati-hati dan tempatkan pada wadah. Cara menggunakan statif. Langkahnya itu yang pertama, letakkan statif di tempat yang datar. Pastikan dasar statif dan batang statif tersambung dengan kuat. Kemudian pasang penyangga klem pada statif dengan benar jika menggunakan klem serbaguna atau klem ring. Kemudian pasang klem pada penyangga klem. Putar dan kencangkan mur penyangga klem yang terhubung langsung pada klem sampai benar-benar terpasang dengan kuat. Dan sesuaikan tinggi klem pada statif dengan kebutuhan. Dengan cara memutar dan mengencangkan mur klem yang terhubung langsung pada statif sampai benar-benar terpasang dengan kuat. Kemudian cek kekuatan klem pada statif dengan menggerak-gerakkan klem.